Assalamualaikum. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Semoga kebaikan dan keberkahan senantiasa menyertai hari-hari kalian. Hari ini, kita akan menyimak sebuah kisah yang penuh hikmah, menggetarkan hati, dan mungkin membuat kita merenung dalam-dalam. Seorang nenek tua tertangkap polisi saat mencuri singkong di kebun warga. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah ini sekadar kisah tentang tindakan kriminal? Atau ada cerita pilu di baliknya yang patut kita renungkan? Mari kita gali lebih dalam. Sebelum mulai, hadiahkan sholawat untuk kekasih Allah bagi yang beragama Islam. Yuk, tuliskan sholawat Nabi di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Semoga sholawat ini menjadi penerang di hari akhir dan mengantarkan kita pada syafaat beliau. Amin. Dukung dakwah ini dengan like dan subscribe. Dukungan kalian bukan sekadar like, tapi juga amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Setiap share, like, dan komentar baik kalian adalah langkah kecil untuk menyebarkan kebaikan Islam. Angin malam berhembus pelan, menusuk celah-celah dinding gubuk reot di pinggiran hutan kecil di sebuah desa di Jawa Timur. Atapnya yang bocor dibiarkan begitu saja, tak sanggup dibenahi oleh tangan renta Mbah Sarni. Perempuan tua yang kini hidup hanya bersama dua cucunya yang masih kecil. Seorang perempuan bernama Lela, usia 7 tahun, dan adiknya, Arul, baru 5 tahun. Mereka tak memiliki siapapun lagi. Anak Mbah Sarni, yang juga ibu dari Lela dan Arul, telah lama meninggal akibat sakit keras. Suaminya pun tak jelas kabar, pergi sejak dulu dan tak pernah kembali. Di atas tikar anyaman yang sudah bolong-bolong, Lela dan Arul meringkuk kedinginan. Perut mereka berbunyi, nyaring, seperti teriakan dari dalam tubuh yang meminta diisi. Mbah Sarni hanya bisa menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar, bukan hanya karena udara malam, tapi juga karena perasaan tak berdaya sebagai seorang nenek. Simpen ini air putih ya, nak. Minum pelan-pelan biar perutmu enggak terlalu kosong, lirih suara Mbah Sarni, sambil menyerahkan tempurung berisi air dari kendi. Lela menatap air itu, lalu menoleh ke wajah Mbah Sarni. Mbah, Lela pengen makan. Arul juga lapar banget. Ucapan polos itu menampar batin Mbah Sarni. Ia berusaha tersenyum, walau hatinya hancur. Sudah 2 hari mereka tidak makan nasi. Hanya daun singkong rebus dan sisa ubi bakar yang ditemukan di semak-semak. Tapi hari ini benar-benar tidak ada apa-apa. Mbah Sarni berdiri perlahan. Kakinya yang lemah menopang tubuh yang ringkih. Ia mengambil kerudung lusuh yang tergantung di paku, lalu melangkah menuju pintu. Mau kemana, Mbah? Tanya Arul dengan suara pelan. Nenek cari makan sebentar ya. Kalian tidur dulu. Nanti kalau bangun, insya Allah sudah ada makanan, jawabnya sambil memaksakan senyum. Langkah Mbah Sarni menyusuri jalan setapak gelap di tengah malam. Sepanjang jalan, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani. Ia tak tahu harus kemana, tapi pikirannya tertuju pada kebun milik Pak Broto, tetangganya yang tinggal agak jauh. Kebun itu sering ditinggal kosong. Di sana ada singkong yang sepertinya sudah bisa dicabut. Dengan langkah hati-hati, Mbah Sarni mendekati ladang. Bulan malam itu seakan memantulkan cahaya yang memperlihatkan jejak-jejak tanah basah. Ia berjongkok pelan, tangan tuanya mulai menggali dengan jari-jari lemah. Setiap tarikan singkong membuat tubuhnya bergetar karena tenaga yang sudah habis. Namun demi cucu-cucunya, ia terus bertahan. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara sepeda motor. Lampunya menyorot ke arah semak. Jantung Mbah Sarni berdegup cepat. Ia mencoba berdiri, namun kakinya goyah. Sebelum sempat melangkah pergi, cahaya lampu itu sudah menyinarinya. Hei, sedang apa kamu di situ? Terdengar suara tegas dari balik sorotan lampu. Mbah Sarni mematung. Tak lama, seorang pria berseragam polisi turun dari motornya dan mendekat cepat. Wajahnya muda, matanya tajam menatap tubuh renta yang ketakutan di depannya. Aku tanya, kamu ngapain cabut singkong di sini? Ini bukan punya kamu, kan? Dengan suara bergetar, Mbah Sarni menjawab, maaf, Pak, cucuku, mereka lapar. Semua pencuri selalu punya alasan. Bentak polisi itu sambil mencengkeram lengan Mbah Sarni. Tubuh tua itu limbung, namun tetap memeluk singkong di pelukannya. Matanya basah. Ia tak menyangka malam ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Suara deru motor polisi bergema di sepanjang jalan tanah desa yang sepi. Lampu kuning dari tiang-tiang tua memantulkan bayangan dua tubuh berbeda, seorang pria berseragam yang tegak dan tegas, serta sosok renta yang dibonceng dengan tangan di borgol longgar, memeluk singkong hasil curian yang masih berlumur tanah. Mbah Sarni tak berkata sepatah kata pun sejak ia ditangkap. Kepalanya tertunduk, rambut putihnya berantakan tertiup angin malam.
Di wajahnya mengalir air mata yang tak bisa ia tahan. Bukan karena malu ditangkap, tapi karena terbayang wajah Lela dan Arul yang menunggunya pulang dengan harapan. Motor itu berhenti mendadak di depan kantor polisi kecil yang hanya berjaga 2 orang. Polisi muda itu, yang dikenal dengan nama Dimas, langsung menarik lengan Mbah Sarni turun dari motor. 2 polisi lain yang berjaga memandang dengan heran. "Siapa itu, Mas Dimas?" tanya salah satu dari mereka. "Ketahuan nyuri singkong di kebun warga. Saya tangkap langsung," jawab Dimas datar. Mbah Sarni berdiri gemetar, matanya tertunduk. Salah satu petugas senior mendekat, melihat lebih dekat wajah Mbah Sarni. "Loh, ini Mbah Sarni ya? Yang tinggal dekat hutan?" "Iya. Dia tertangkap basah bawa singkong dari kebun Pak Broto," jawab Dimas cepat, seolah ingin menyelesaikan laporan secepat mungkin. Namun petugas senior itu terdiam. Wajahnya menegang. Ia tahu benar kondisi Mbah Sarni. Desa ini kecil, dan siapapun yang hidup dalam kemiskinan pasti dikenal oleh warga sekitar. "Mas Dimas, kayaknya perlu dicek lagi latar belakangnya. Ini nenek udah tua, hidup sebatang kara sama cucu yatim," bisiknya pelan. Tapi Dimas menepis, "Aturan tetap aturan, Pak. Miskin atau tidak, mencuri itu pidana." Sementara itu, di gubuk kecil di ujung desa, Lela dan Arul mulai gelisah. Jam sudah larut malam, dan belum ada tanda-tanda Mbah Sarni kembali. Angin malam makin dingin. Lela memeluk adiknya yang mulai menangis pelan. "Mbah enggak pulang ya, Kak?" suara Arul parau, matanya berkaca-kaca. Lela menatap pintu yang tertutup, lalu menjawab, "Pasti pulang, Arul, kita tunggu aja ya." Waktu terus berjalan. Tapi ketenangan malam berubah menjadi keresahan. Beberapa warga yang melihat penangkapan itu sudah mulai berbisik-bisik, dan tak butuh waktu lama hingga rekaman ponsel dari seseorang yang merekam aksi Dimas tersebar di grup media sosial desa. Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana Mbah Sarni diseret sambil menangis. "Ya Allah, itu Mbah Sarni kan?" seru salah satu warga yang menonton video itu. "Kok tega amat polisi itu? Mbah Sarni itu ngambil buat makan cucunya loh." Emosi mulai menyebar, seperti api kecil yang menyambar ilalang kering. Di antara warga, ada satu sosok yang hanya diam menonton video itu dengan tatapan dalam. Ia mengenakan jaket hitam lusuh, wajahnya teduh, namun menyimpan sesuatu yang tak biasa. Sosok itu mematikan ponsel pelan, lalu berdiri dan berjalan meninggalkan warung kopi kecil tempat mereka berkumpul. Langkahnya mantap menuju arah kantor polisi. Namun tak ada satupun warga yang tahu siapa dia sebenarnya. Hujan gerimis mulai turun tipis dari langit malam, membasahi tanah merah desa yang mulai lengket dan licin. Di kantor polisi yang penerangannya redup, Mbah Sarni duduk di bangku kayu panjang dengan wajah pucat dan tubuh menggigil. Bajunya yang basah terkena embun dan keringat dingin menempel erat di kulit tuanya. Di depan meja, Dimas mengetik laporan dengan wajah kaku. Setiap ketikan seolah menandai bahwa malam itu tak akan berakhir dengan baik bagi Mbah Sarni. Namun saat itu, pintu kantor tiba-tiba terbuka pelan. Angin masuk, membawa hawa dingin yang seolah menyusup ke sela-sela tulang. Seorang pria melangkah masuk. Tubuhnya tinggi, wajahnya tenang, dan sorot matanya tajam namun dalam. "Permisi," ucapnya datar. Dimas mendongak. "Mau lapor apa, Pak?" Pria itu tak langsung menjawab. Ia menatap ke arah Mbah Sarni yang duduk lemas di pojok. Lalu matanya kembali ke Dimas. "Saya mau bicara soal ibu tua itu." Dimas menatap pria itu dari ujung kepala hingga kaki. Tak ada tanda-tanda bahwa dia pejabat, polisi, atau aparat desa. Tapi ada sesuatu dari caranya berbicara yang membuat Dimas sedikit waspada. "Anda siapa?" tanya Dimas. "Namaku Wahyu," jawab pria itu tenang. "Saya warga sekitar. Dan saya tahu, ibu itu tidak layak ditahan malam ini." Dimas mulai tak sabar. "Maaf, Pak. Tapi saya sedang dalam proses. Kalau Anda mau jadi penjamin, silakan urus suratnya besok pagi ke balai desa." Wahyu mendekat satu langkah. Tatapannya menusuk, namun tidak mengancam. Justru dalam diamnya, ia mengeluarkan aura yang membuat 2 polisi lain hanya diam memperhatikan. "Saya tidak perlu surat. Karena saya tahu siapa yang seharusnya dipenjara malam ini," ucapnya pelan. Dimas berdiri. "Maksud Anda apa?" Yang mencuri itu tubuhnya lemah, wajahnya penuh luka hidup. "Tapi yang lebih parah adalah orang yang mencuri hati nuraninya sendiri," bisik Wahyu. Ketegangan makin terasa. Salah satu polisi mendekat, tapi Wahyu hanya mengangkat tangan pelan. "Saya tahu kamu orang baru di sini, Dimas. Kamu tidak tahu siapa Mbah Sarni. Kamu tidak tahu siapa cucunya.
Dan kamu tidak tahu bahwa tindakanmu malam ini sedang diawasi bukan cuma oleh warga, tapi juga oleh langit. Petir menyambar pelan di kejauhan. Kilatnya menerangi wajah Wahyu yang mulai tampak akrab bagi salah satu petugas tua. Mas Wahyu, gumamnya lirih. Wahyu menoleh. Ia mengenali suara itu. Pak Yusuf, masih ingat saya rupanya. Yusuf terdiam. Ia lalu berbisik ke telinga Dimas. Itu dulu tentara. Bukan sembarang orang. Warga sini banyak yang kenal dia. Dia tinggal di hutan sejak pensiun. Tapi punya pengaruh besar. Dimas mulai gelisah. Wajahnya memucat. Tiba-tiba suara ponsel berbunyi keras. Salah satu polisi menjawab dan seketika wajahnya berubah tegang. Mas, ini dari Kapolsek, beliau bilang kita harus segera bebaskan nenek itu. Ada video yang viral, dan perintah dari atas langsung. Dimas terdiam. Ia menatap Wahyu, lalu beralih pada Mbah Sarni yang masih memeluk singkong kotor di pelukannya. Perintah itu jelas. Tapi rasa ego di dadanya masih berusaha melawan. Namun saat matanya bertemu dengan mata Wahyu yang tajam dan tenang, ia tahu, ini bukan hanya soal aturan, ini soal nurani yang sedang diuji. Langit masih menggantungkan gerimis. Di balik pagar kayu kantor polisi yang sudah lapuk, Mbah Sarni melangkah pelan keluar, masih memeluk singkong yang menjadi sebab ia ditahan malam itu. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tubuhnya memang tak lagi kuat menahan dingin dan lapar. Di belakangnya, sosok Wahyu mengikuti tanpa suara. Dimas hanya menatap diam dari balik kaca kantor. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Ia duduk membeku di kursinya, dengan sorot mata yang mulai goyah. Tak ada yang membelanya malam itu. Tak ada yang membenarkan tindakannya. Langkah kaki Mbah Sarni semakin lemah ketika melewati jalan setapak yang dipenuhi lumpur. Wahyu kemudian menyodorkan tangannya. Mari saya bantu, Mbah. Mbah Sarni menoleh perlahan. Matanya menatap Wahyu dalam-dalam. Sejenak ia ragu, namun melihat ketulusan di wajah pria itu, ia pun menyerahkan diri. Terima kasih, nak, saya cuma pengen cucu saya makan malam ini. Suaranya parau, nyaris tak terdengar. Wahyu hanya mengangguk, lalu memapah tubuh Mbah Sarni menuju gubuk kecil di ujung desa, yang hampir tak terlihat di balik ilalang tinggi dan pohon pisang liar. Saat mereka tiba di depan pintu reot yang tak bisa dikunci, terdengar suara kecil dari dalam. Mbah pulang ya? Pintu dibuka dari dalam, dan muncullah Lela dengan mata sembab. Ia langsung memeluk neneknya erat, lalu di belakangnya tampak Arul berdiri mematung, bingung antara lega dan takut. Mbah gak apa-apa? Tanya Lela sambil menangis. Mbah Sarni hanya mengangguk pelan. Mbah bawa singkong, nanti kita bakar bareng ya. Air mata Lela jatuh lagi, namun kali ini bukan karena takut, melainkan karena bahagia yang menyakitkan. Wahyu berdiri di ambang pintu, memperhatikan ketiganya dari luar. Matanya menelusuri tiap sisi gubuk, atap bocor, lantai tanah, dinding dari anyaman bambu yang mulai keropos. Tak ada kompor. Tak ada beras. Hanya ada satu tikar dan bantal usang. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah pelan keluar halaman, tapi suara kecil dari dalam menahannya. Om, suara Arul. Wahyu menoleh. Om mau makan bareng gak? Wajah Wahyu menegang sejenak. Ia menunduk. Sudah lama tak ada suara sehangat itu memanggilnya dengan rasa percaya. Ayo, Om, timpal Lela sambil tersenyum, cuma singkong sih tapi bisa kita rebus sama-sama. Wahyu tersenyum samar. Tapi sebelum ia sempat melangkah masuk, ia menatap langit yang masih menitikkan air. Dalam pikirannya, sesuatu mulai bangkit. Ia belum lupa siapa yang telah menyebabkan hidup keluarga ini jadi seperti ini. Ia tahu, malam ini hanyalah awal dari kejanggalan yang jauh lebih dalam. Karena pencurian singkong itu hanyalah permukaan dari ketidakadilan yang sudah lama dibiarkan tumbuh. Malam semakin larut, dan hujan yang semula hanya gerimis kini berubah menjadi deras. Suara tetesan air menimpa atap seng yang bocor, menggema ke seluruh gubuk. Di dalam, Mbah Sarni, Lela, dan Arul duduk mengelilingi sebuah tungku kecil yang nyaris tak memberi kehangatan. Mereka memandang sepotong singkong yang sedang dipanggang di atas bara api. Wahyu yang sejak tadi berdiri di luar gubuk, kini melangkah masuk. Dia duduk di sudut, menyandarkan punggung pada dinding bambu yang lapuk. Walau begitu, matanya tetap tajam memerhatikan ketiga orang di hadapannya. Tak ada yang berkata apa-apa, kecuali suara desisan singkong yang mulai matang di atas api. Lela melirik ke arah Wahyu, sedikit canggung. Om, makasih sudah bantu Mbah. Kami nggak bisa balas banyak, tapi kami tulus, katanya pelan. Wahyu hanya mengangguk ringan. Tidak perlu terima kasih. Ini cuma hal kecil.
Namun di matanya, ada sesuatu yang sedang bergulir. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada singkong yang dipanggang itu. Sesuatu yang sedang menunggu untuk terbuka. Sementara itu, Arul yang sedang duduk di pangkuan neneknya, menyeringai manis. "Mbah, nanti kita makan singkongnya ya." "Lelah nungguin Mbah pulang," ujarnya, membuat suasana sedikit lebih ringan. Mbah Sarni tersenyum, meski itu hanya senyum tipis. "Mbah juga kangen sama kalian, Nak." Tapi ada sesuatu yang mengganjal di hati Wahyu. Ia mulai beranjak, berdiri dan berjalan keluar dari gubuk kecil itu tanpa berkata apa-apa. Langkahnya mantap, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari kejauhan. Lela yang melihatnya segera bangkit. "Om Wahyu, Om mau kemana?" Wahyu berhenti sejenak di depan pintu, memandang Lela dan Arul yang sedang duduk. "Ada sesuatu yang harus saya lakukan," jawabnya, tanpa menoleh. Lela tak mengerti. "Apa itu, Om?" Wahyu hanya tersenyum samar, lalu melangkah pergi ke arah hutan. Langkahnya cepat, seolah tahu arah yang harus ia tuju. Di tengah hujan yang semakin deras, Wahyu berjalan menuju sebuah rumah tua yang hampir tenggelam dalam bayang-bayang hutan lebat. Rumah itu hanya tampak seperti gubuk biasa dari luar, tetapi siapapun yang tahu, pasti akan merasakan bahwa rumah itu menyimpan banyak rahasia. Saat Wahyu sampai di depan pintu, ia mengetuk dengan suara keras. 3 ketukan. Tunggu beberapa detik, dan pintu itu terbuka perlahan. Seorang pria tua dengan wajah garang berdiri di ambang pintu, matanya menatap dengan penuh pertanyaan. "Wahyu," suaranya berat dan bergetar. "Apa yang kau cari di sini, Nak?" Wahyu menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang harus diselesaikan. Pria tua itu memandangnya sejenak, lalu mengangguk, membuka pintu lebih lebar. "Ayo masuk, kita bicara." Wahyu melangkah masuk ke dalam rumah tua itu, di mana udara lembab dan bau kayu yang sudah lapuk memenuhi ruangan. Lampu petromas yang tergantung di sudut-sudut ruangan menerangi wajah pria tua itu, yang ternyata adalah Pak Haji, seorang tokoh yang cukup dihormati di desa. Meskipun sudah tua, tubuhnya masih tegap, dan matanya memancarkan wibawa yang sulit disangkal. "Wahyu, apa yang sebenarnya kamu cari?" tanya Pak Haji, suaranya dalam dan berat. Wahyu duduk di kursi kayu yang ada di tengah ruang tamu. Ia menatap Pak Haji dalam-dalam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Pak Haji, saya tahu siapa yang ada di balik semua ini. Dan saya juga tahu, kenapa Mbah Sarni dan cucunya harus menderita seperti ini." Pak Haji terdiam sejenak. Ia duduk di kursi kayu di depannya, matanya memperhatikan Wahyu dengan seksama. "Kau tahu banyak, Wahyu. Tapi kau juga harus tahu, ada banyak hal yang tak seharusnya terungkap. Banyak rahasia yang tak bisa diketahui oleh sembarang orang." Wahyu menatap Pak Haji dengan penuh tekad. "Saya tahu, Pak. Tapi ini sudah terlalu jauh. Kalau kita tidak mengungkap yang sebenarnya, mereka akan terus menderita. Cucu Mbah Sarni, Lela, hampir mati kelaparan hanya karena masalah sepele, sepotong singkong. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi." Pak Haji menundukkan kepala, seolah merenung. "Kau benar, Wahyu. Aku tahu itu. Tapi bukan urusan mudah untuk mengungkap semua ini. Ada banyak kekuatan yang lebih besar yang terlibat dalam permainan ini." Wahyu mendekat. "Saya siap melawan itu, Pak. Saya sudah lama diam, tapi malam ini, saya tidak bisa lagi." Pak Haji mengangkat wajahnya. "Jika itu yang kau inginkan, Wahyu, maka kau harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Ini bukan hanya tentang Mbah Sarni atau cucunya, ini tentang kekuatan yang sudah mengakar lama di desa ini. Dan jika kau melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali." Wahyu menatap Pak Haji tanpa ragu. "Saya siap." Pak Haji menarik napas panjang. "Baiklah, kalau begitu dengarkan baik-baik. Semua ini berawal dari orang-orang yang seharusnya melindungi dan memberi rasa aman kepada warga, tapi mereka justru mengeksploitasi mereka. Kita akan melawan mereka, Wahyu. Tapi kamu harus tahu, mereka tidak akan pernah menyerah begitu saja. Mereka akan terus mengintai, menunggu kita salah langkah." Wahyu mengangguk. "Saya mengerti, Pak Haji. Tapi kita tidak bisa membiarkan mereka terus mengendalikan hidup orang-orang yang tak bersalah." Pak Haji menatap Wahyu, matanya penuh makna. "Jika kamu yakin dengan pilihanmu, maka berjuanglah, Wahyu. Tapi ingat, setiap langkah yang kita ambil, semakin mendekatkan kita pada bahaya." Wahyu berdiri. "Saya tidak akan mundur. Saya akan melindungi mereka semua." Pak Haji menghela napas, lalu berdiri mengikuti langkah Wahyu ke pintu. "Baiklah, jika itu keputusanmu. Mari kita mulai." Malam itu, di bawah langit yang gelap dan penuh hujan,
Dua sosok itu melangkah keluar dari rumah Pak Haji, menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sesuatu yang siap menantang takdir. Langkah Wahyu dan Pak Haji semakin cepat, menghindari cahaya petromas yang semakin memudar di belakang mereka. Mereka berjalan menuju ujung desa, melewati jalan setapak yang sempit dan gelap. Hanya suara hujan dan langkah kaki mereka yang terdengar dalam keheningan malam. Hembusan angin dingin membuat tubuh mereka semakin terasa lelah, namun mereka tak berhenti. Pak Haji, siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini? Tanya Wahyu dengan suara yang penuh keingintahuan, meskipun ada rasa takut yang mulai menghimpit dadanya. Pak Haji tidak segera menjawab. Ia terus berjalan, matanya menatap lurus ke depan. Kau sudah tahu jawabannya, Wahyu. Tapi ada baiknya jika kau mendengarnya langsung dari orang yang tahu lebih banyak. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah bukit kecil yang menghadap ke seluruh desa. Dari atas, tampak lampu-lampu rumah penduduk yang masih menyala, namun ada satu rumah yang berbeda. Rumah itu terletak di ujung desa, jauh dari pemukiman lain, dengan pagar tinggi dan penjagaan yang ketat. Rumah itu milik seorang yang dikenal oleh banyak orang di desa sebagai seorang yang penuh kekuasaan. Ini dia, Wahyu. Tempat yang harus kita tuju, kata Pak Haji dengan suara pelan. Wahyu menatap rumah itu dengan cemas. Itu rumah siapa, Pak Haji? Pak Haji menghela napas panjang. Rumah itu milik Kang Danu, seorang pengusaha besar di sini. Tapi di balik semua kekayaan dan kekuasaannya, dia memiliki banyak rahasia kelam yang tak boleh terungkap. Wahyu terdiam. Ia sudah mendengar tentang Kang Danu, tapi ia tidak menyangka bahwa orang yang selama ini dihormati oleh banyak orang ternyata terlibat dalam jaringan yang jauh lebih besar. Jadi, Kang Danu yang ada di balik semua penderitaan Mbah Sarni dan banyak warga desa, tanya Wahyu, suara kecewa mulai terdengar di antara kata-katanya. Pak Haji mengangguk pelan. Benar. Tapi lebih dari itu, dia tidak sendiri. Ada banyak orang di sekitar kita yang turut terlibat. Dan jika kita mulai menggali, mereka akan berusaha menghentikan kita dengan segala cara. Wahyu menatap rumah itu lebih lama. Perasaan berdebar semakin kuat di dadanya. Apa yang harus kita lakukan, Pak Haji? Pak Haji menatapnya dengan tajam. Kita harus mengungkap semuanya. Mbah Sarni, Lela, dan Arul hanya sebagian kecil dari korban. Tapi untuk itu, kita harus hati-hati. Ini bukan sekadar melawan Kang Danu, melainkan melawan sebuah sistem yang sudah lama terbentuk. Wahyu meneguk ludah. Bagaimana kita bisa mulai? Pak Haji menarik napas dalam-dalam. Mulailah dengan mendapatkan bukti, Wahyu. Bukti yang tak terbantahkan. Baru setelah itu, kita akan melangkah lebih jauh. Mereka berdua berdiri diam, menatap rumah Kang Danu yang berada di kejauhan. Di balik tembok tinggi dan penjaga yang tak tampak, ada sesuatu yang menunggu untuk diungkap. Sesuatu yang akan mengubah segala sesuatu. Namun, malam ini, semuanya masih terlalu gelap. Jalan yang mereka pilih semakin terjal, dan tantangan semakin berat. Keputusan telah diambil, dan langkah-langkah mereka semakin mantap. Wahyu dan Pak Haji kembali berjalan menuruni bukit, menuju sebuah jalan kecil yang mengarah ke rumah Kang Danu. Keduanya bergerak cepat namun hati-hati, menghindari suara yang bisa menarik perhatian siapapun yang berada di sekitar. Suasana malam semakin mencekam, hujan yang terus turun membuat tanah menjadi licin dan gelap, menambah ketegangan yang semakin terasa di setiap langkah mereka. Pak Haji mengisyaratkan Wahyu untuk berhenti sejenak di balik pohon besar yang tumbuh di tepi jalan. Ini saatnya kita berhati-hati, bisiknya, Kang Danu bukan orang sembarangan. Dia memiliki banyak pengaruh, dan jika kita tidak berhati-hati, kita bisa saja terjebak. Wahyu mengangguk, wajahnya serius. Kita harus bisa tembus, Pak Haji. Kalau kita tidak mulai dari sini, kapan lagi? Pak Haji memandangnya dengan tatapan penuh pertimbangan. Kau benar, Wahyu. Tapi ingat, kita harus menemukan bukti yang nyata. Jika kita tidak hati-hati, semuanya bisa berakhir dengan tragedi. Mereka berdua menyusuri jalan yang semakin sempit, hampir tak tampak karena tertutup semak-semak lebat. Di kejauhan, lampu-lampu rumah Kang Danu mulai tampak semakin jelas. Pagar besi tinggi yang mengelilingi rumah itu terlihat kokoh, dan di bagian depan, ada dua penjaga yang berdiri berjaga. Mereka mengenakan pakaian serba hitam, dengan ekspresi wajah yang tak bisa ditebak. Begitu sampai di sini, kita harus bergerak cepat, kata Pak Haji sambil memandang ke arah penjaga. Ada pintu samping yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Itu akan menjadi jalan kita. Wahyu mengangguk, meskipun rasa cemas mulai menggerogoti dirinya.
Semua yang terjadi kini semakin terasa seperti permainan berbahaya yang tak bisa dimenangkan tanpa mengorbankan sesuatu yang besar. Pak Haji melanjutkan, pintu itu tak akan terjaga ketat. Hanya sedikit orang yang tahu keberadaannya. Kita akan memanfaatkannya untuk masuk ke dalam dan mencari apa yang kita butuhkan. Dengan langkah cepat dan hati-hati, mereka mulai mendekati pagar tinggi itu. Wahyu menahan napas ketika salah satu penjaga berbalik arah, melangkah menuju pos penjagaan yang berada lebih jauh di belakang. Ini adalah saat yang tepat. Mereka bergerak menuju pintu samping yang hanya sedikit terbuka, seolah menunggu kedatangan mereka. Pak Haji membuka pintu itu perlahan, dan keduanya masuk tanpa suara. Begitu berada di dalam, mereka berada di sebuah halaman belakang yang luas. Dari sini, mereka bisa melihat rumah utama yang megah, dengan banyak jendela besar yang terlihat kosong. Namun, ada sesuatu yang aneh. Beberapa jendela di lantai atas tampak terbuka sedikit, seperti memberi tanda bahwa seseorang sedang mengawasi mereka. Ini sudah terlalu mencurigakan, bisik Wahyu. Apa kalau kita terus maju, Pak? Pak Haji menatap rumah itu dengan hati-hati. Kita harus cepat, Wahyu. Waktu kita tidak banyak. Dengan langkah hati-hati, mereka menuju ke pintu belakang rumah utama yang tampak sedikit terbuka. Begitu mereka masuk, udara di dalam terasa dingin dan pengap. Mereka berada di sebuah lorong panjang yang tak terjamah cahaya, hanya diterangi oleh lampu-lampu yang samar. Keheningan malam ini terasa lebih mencekam. Mereka melangkah pelan, hati-hati agar tidak membuat suara. Setiap langkah terasa seperti melangkah di atas es, penuh dengan ketegangan. Namun, Wahyu merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengungkap semua kebenaran yang tersembunyi di balik dinding rumah ini. Sesampainya di ujung lorong, mereka menemukan sebuah pintu kayu tua yang tertutup rapat. Pak Haji menatap pintu itu dengan serius, lalu mengangguk. Ini dia, tempat yang kita cari. Namun, sebelum mereka bisa membuka pintu itu, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seperti ada seseorang yang sedang mendekati mereka dari belakang. Keduanya cepat bersembunyi di balik dinding, menahan napas. Hati Wahyu berdegup kencang, sementara Pak Haji memandangnya dengan tatapan tajam. Siapa yang datang? Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Langkah kaki yang mendekat semakin jelas terdengar. Wahyu dan Pak Haji saling berpandangan, matanya penuh ketegangan. Mereka berdua menyelipkan diri lebih jauh ke dalam bayang-bayang gelap, berharap tidak terdengar oleh orang yang sedang berjalan mendekat. Hati Wahyu berdebar kencang, seolah setiap detak jantungnya terdengar keras di telinga sendiri. Keduanya memegangi napas, berusaha agar tidak membuat suara sedikit pun. Suara langkah itu semakin dekat, dan Wahyu bisa merasakan udara semakin berat. Pak Haji menatapnya, lalu memberi isyarat dengan jari telunjuk yang diletakkan di bibirnya, menandakan agar Wahyu tetap diam dan tenang. Ketika langkah itu semakin dekat, sebuah bayangan besar muncul di ujung lorong. Sosok seorang pria bertubuh kekar mengenakan jaket kulit hitam melintas tepat di depan mereka. Matanya tertuju pada pintu kayu yang mereka amati sebelumnya, dan tampaknya dia tidak menyadari kehadiran mereka. Wahyu menahan napas, matanya hanya mengikuti sosok itu yang terus berjalan ke arah pintu. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya, namun Pak Haji tetap tenang. Ketika pria itu berhenti tepat di depan pintu, dia menekan tombol pada jam tangannya dan pintu kayu itu terbuka dengan sendirinya. Tanpa berpikir panjang, Pak Haji memberi isyarat agar mereka mengikuti pria itu. Dengan langkah hati-hati, mereka bergerak ke arah pintu yang terbuka. Pintu itu perlahan menutup kembali setelah pria itu melangkah masuk. Wahyu dan Pak Haji memanfaatkan celah yang tersisa untuk masuk ke dalam. Di dalam, suasana lebih sunyi dan gelap. Mereka berada di sebuah ruangan besar yang penuh dengan rak-rak buku dan meja kayu yang terorganisir rapi. Di meja itu, ada beberapa berkas yang tersebar, dan di sudut ruangan terlihat sebuah laptop yang menyala dengan layar yang menunjukkan deretan angka-angka. Pak Haji menatap Wahyu. Kita harus cepat. Ada banyak hal yang harus kita lihat sebelum mereka kembali. Dengan cepat, Wahyu bergerak menuju meja dan membuka beberapa berkas. Ada banyak dokumen yang tampaknya mengarah pada sesuatu yang lebih besar. Ada nama-nama yang tidak ia kenal, namun ada satu nama yang menarik perhatian, nama Lela, cucu Mbah Sarni. Pak Haji, ini dia, kata Wahyu, matanya melekat pada sebuah berkas yang mencantumkan nama Lela di sana. Ini bukti yang kita cari. Pak Haji mendekat dan memeriksa berkas itu. Ya, ini bukti penting, Wahyu. Tapi jangan terlena, kita belum aman. Lihat itu. Pak Haji menunjuk ke arah layar laptop yang menampilkan beberapa data yang lebih mencurigakan. Wahyu mendekat, dan matanya terbeliak melihat apa yang muncul di layar.
Di sana tercatat transaksi keuangan yang mencurigakan, dengan angka-angka yang sangat besar, mengarah pada sebuah jaringan bisnis ilegal yang melibatkan banyak orang berpengaruh. Ini lebih besar dari yang kita kira, bisik Wahyu dengan ngeri. Pak Haji menatapnya serius. Kita harus segera keluar dari sini. Jangan sampai kita terjebak di sini lebih lama. Tiba-tiba, pintu ruangan itu terbuka dengan suara berderit, dan pria bertubuh kekar yang tadi lewat muncul kembali. Wajahnya yang tegas kini berubah menjadi tajam, melihat ke arah mereka berdua dengan mata yang penuh curiga. "Siapa kalian?" tanya pria itu dengan suara dingin, matanya tidak lepas dari mereka berdua. Wahyu dan Pak Haji terkejut, namun Pak Haji cepat mengambil langkah pertama. "Jangan bergerak, Wahyu," bisik Pak Haji. "Kita harus menghadapi ini dengan tenang." Pria itu melangkah lebih dekat, wajahnya semakin keras. "Kalian sudah tahu lebih banyak dari yang kalian harus tahu. Ini bukan urusan kalian." Dengan cepat, Pak Haji melangkah maju dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah kunci kecil, yang tampaknya bisa membuka pintu yang mengarah ke ruang tersembunyi di belakang mereka. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, pria itu bergerak cepat, menghalangi jalan mereka. "Jangan coba lari," ujarnya, suaranya semakin keras. Ketegangan meningkat dalam sekejap. Wahyu bisa merasakan ketakutan itu, namun tekadnya tetap kuat. Mereka tidak bisa mundur sekarang. Tidak setelah mereka mengetahui begitu banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pria bertubuh kekar itu berdiri di depan mereka, wajahnya menunjukkan ancaman yang nyata. Wahyu dan Pak Haji saling berpandangan, keduanya menyadari bahwa ini adalah momen yang menentukan. Tak ada lagi ruang untuk mundur. Mereka telah mengetahui terlalu banyak, dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan pahit di depan mata. Pria itu mulai melangkah mendekat, dan setiap langkahnya terdengar semakin berat. "Kalian benar-benar tidak tahu siapa yang kalian hadapi," ujarnya, suaranya serak dan penuh kebencian. "Ini bukan urusan kalian. Kalian hanya sepasang tikus yang mencoba mengungkap sesuatu yang lebih besar dari apa yang kalian pikirkan." Wahyu berusaha untuk tetap tenang, meskipun jantungnya berdebar kencang. "Kami tidak takut, kami hanya ingin kebenaran," jawabnya dengan suara yang lebih mantap dari yang ia rasakan. Pak Haji menepuk bahu Wahyu pelan, memberi isyarat agar tetap bersiap. "Wahyu, kita harus berpikir cepat." Pria itu mendekat, dan kini mereka bisa merasakan hawa dingin yang datang dari tubuhnya yang besar dan kekar. "Kalian pikir kalian bisa lari begitu saja? Tidak semudah itu," katanya dengan nada mengancam. Tiba-tiba, Pak Haji melangkah maju, tangannya dengan cepat meraih kunci yang tadi ia sembunyikan di saku. "Kami tidak berniat lari. Kami hanya ingin mengambil apa yang menjadi milik kami," kata Pak Haji dengan tegas. Pria itu tersenyum sinis. "Kalau begitu, kalian harus berhadapan dengan konsekuensinya." Namun sebelum dia bisa melangkah lebih jauh, suara langkah kaki lain terdengar dari lorong. Pria itu berhenti sejenak, matanya terfokus pada pintu yang baru terbuka sedikit. Beberapa orang tampaknya sedang mendekat. Pria itu tampak panik sejenak, sebelum mengubah ekspresinya kembali menjadi tegang dan penuh kebencian. "Teman-temanmu datang," katanya dengan nada mengejek. "Tidak akan ada gunanya kalian melawan." Pak Haji segera memanfaatkan kesempatan itu. Dengan gesit, dia bergerak ke arah pria itu, menggunakan kunci yang ada di tangannya untuk membuka pintu yang mengarah ke ruangan tersembunyi. Begitu pintu terbuka, Pak Haji melangkah masuk, disusul oleh Wahyu yang langsung mengikuti. Di dalam, mereka menemukan sebuah ruang yang lebih gelap daripada ruang sebelumnya. Bau kertas tua dan debu memenuhi udara. Pak Haji bergerak cepat, membuka beberapa laci meja yang ada di ruangan itu. Wahyu melihat sekeliling, matanya tertuju pada sebuah rak besar yang penuh dengan dokumen dan arsip yang terlihat sangat penting. "Ini dia," bisik Pak Haji setelah menemukan sebuah map berisi dokumen-dokumen yang mencurigakan. "Ini akan menjadi bukti yang kita butuhkan." Namun, suara langkah kaki semakin mendekat. Wajah Pak Haji tampak tegang, dan ia segera menyarankan Wahyu untuk keluar melalui jendela kecil yang berada di sisi ruangan. "Pergi, Wahyu. Bawa bukti ini dan serahkan ke pihak berwenang," perintah Pak Haji. "Aku akan menahan mereka." Wahyu ragu sejenak, namun melihat kegigihan Pak Haji, ia tahu tak ada waktu untuk berdiskusi. Dengan berat hati, Wahyu berlari menuju jendela, membuka jeruji besi dengan cepat, dan melompat keluar ke halaman belakang. Saat Wahyu berlari keluar, ia bisa mendengar suara bentakan Pak Haji yang terdengar keras, memberi perlawanan terhadap orang-orang yang mengejarnya. Namun, Wahyu tak bisa menunggu. Ia harus membawa bukti itu ke tempat yang aman. Dengan nafas terengah-engah,
Wahyu berlari melalui semak-semak, berusaha agar tidak terlihat oleh siapapun yang masih berkeliaran di sekitar rumah Kang Danu. Di luar, hujan semakin deras. Namun, Wahyu tak peduli. Yang ada di pikirannya hanya satu hal, membawa bukti ini ke pihak yang tepat. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya ia menemukan jalan raya dan segera menghentikan sebuah taksi. Tanpa berkata banyak, ia menyebutkan alamat kantor polisi terdekat. Ketika taksi itu melaju dengan cepat, Wahyu merasakan sebuah ketenangan mulai meresap dalam dirinya. Misi mereka belum berakhir, tetapi langkah pertama untuk mengungkap kebenaran telah tercapai. Sementara itu, di dalam rumah Kang Danu, Pak Haji sedang berjuang melawan orang-orang yang mencoba menghentikannya. Namun, meskipun segala ancaman dan bahaya menghimpit, Pak Haji tahu bahwa ia telah melakukan yang benar. Beberapa hari kemudian, kabar mengenai Kang Danu dan jaringan bisnis ilegalnya mulai terungkap ke publik. Berkat keberanian Wahyu dan Pak Haji, banyak orang yang terlibat dalam praktik-praktik keji itu akhirnya terungkap. Kang Danu dan para pengikutnya ditangkap, dan Mbah Sarni akhirnya bisa hidup dengan tenang bersama cucunya, Lela. Namun, bagi Wahyu, perjuangan ini belum berakhir. Meskipun kebenaran telah muncul ke permukaan, ia tahu bahwa banyak hal yang masih perlu diungkap. Dan dia siap untuk terus berjuang demi keadilan.